penjelasan tentang rapid test PCR, rapid test antigen, vaksin, dan aplikasi Peduli Lindungi untuk syarat penerbangan era pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di akun channel YouTube saya, Bagus Febrianto 4. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang PCR, antigen, vaksin, dan aplikasi Peduli Lindungi untuk syarat penerbangan di era pandemi 2021 ini. Simak baik-baik sebelum lihat, dipahami betul penjelasan dari saya awal sampai akhir. Insya Allah kebantu. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum, biar saya selalu semangat memberikan konten yang baik dan juga bermanfaat. Silakan dibagikan video ini jika nantinya video ini bermanfaat. Nyalakan selalu notifikasinya agar selalu mendapatkan update terbaru di channel YouTube saya. Oke, next, lihat. Baik, untuk rapid test PCR untuk penerbangan domestik masa berlaku 2 kali 24 jam dihitung dari hasil surat rapid test PCR itu ya. Jadi masa berlakunya 2 kali 24 jam dihitung dari keluarnya surat rapid test PCR itu. Terus untuk rapid test PCR di Bandara Internasional Juanda Surabaya ada layanannya ya. Tapi hasilnya keluarnya 1 kali 24 jam. Jadi misalkan Anda tes PCR di Bandara Juanda tanggal 1 jam 8 pagi, hasil keluarnya tanggal 2 jam 8 pagi. Itu ya. Terus juga untuk rapid test PCR itu untuk syarat terbang in out Jawa dan Bali ya. Untuk tujuan tergantung peraturan yang ada di tujuan provinsi atau kota tersebut. Ini salah satu contohnya. Surabaya ke Pontianak itu PCR, vaksin 1 minimal. Denpasar Bali ke Pontianak itu PCR, vaksin 1 minimal ya. Itu sebagai contoh. Untuk kebijakan di bandara kedatangan atau tujuan itu mengikuti peraturan daerah ya. Itu untuk penjelasan tentang rapid test PCR. Di bandara biaya tarif PCR-nya 495.000. Kalau untuk yang lain tergantung klinik atau rumah sakit yang sudah terdaftar di Litbangkes Kemenkes. Jadi PCR itu harus terdaftar di Kemenkes atau Litbangkes, biarpun ada barcode-nya atau nggak ada barcode-nya. Itu wajib yang terdaftar di Litbangkes. Jadi Anda kalau mau PCR, pastikan tempat PCR itu, labnya itu sudah terdaftar di Litbangkes atau Kemenkes ya. Itu bisa diterima. Jika tidak ada terdaftar, maka ditolak. Itu untuk penjelasan secara rinci untuk rapid test PCR. Baik, untuk rapid test antigen. Rapid test antigen ini masa berlakunya 1 kali 24 jam ya, dihitung dari keluar suratnya itu. Di Bandara Internasional Juanda Surabaya, rapid test antigen ada pelayanannya ya. Jadinya surat pada saat itu juga. Minimal rata-rata
Hasilnya 30 menit, sekitar 40 bahkan 1 jam, tergantung antriannya. Kalau cepat ya waktunya cepat, kalau rame ya mungkin tergantung antriannya untuk jadinya. Untuk rapid test antigen sendiri bisa digunakan perjalanan di hanya wilayah Jawa dan Bali, asal vaksinnya dosis kedua. Salah satu contoh, Surabaya ke Jakarta, Jakarta ke Surabaya, itu bisa pakai antigen asalkan vaksinnya dosis kedua. Baik ya, kalau Anda vaksinnya dosis 1 ya wajib PCR. Itu untuk rapid test antigen. Contoh lagi, Surabaya Bali, Bali ke Surabaya, itu wajib antigen bisa vaksinnya 2, wajib bisa PCR tapi vaksinnya 1. Jadi Anda pilih salah satu, PCR bisa, antigen bisa. Itu contohnya. Terus juga antigen di Bandara Juanda ada layanannya ya. Oke, itu untuk penjelasan tentang rapid test antigen. Baik, sekarang untuk vaksin. Ada vaksin 1, vaksin 2 ya. Untuk syarat terbang yang digunakan vaksin 1 bisa, vaksin 2 bisa, vaksin 3 bisa. Tapi rata-rata para penumpang pakai vaksin 1 dan vaksin 2. Jika ingin terbang, kalau Anda pakai vaksin 1 itu wajib pakai rapid test PCR. Jika Anda in out Jawa Bali atau dalam wilayah Jawa dan Bali, itu PCR jika vaksinnya 1 ya. Jika Anda vaksinnya 2, vaksin dosis 2, antigen bisa, asal penerbangannya itu wilayah Jawa dan Bali ya. Jika Anda vaksin 2 pakai antigen, itu kemarin info terbaru di NTB bisa, tujuan NTB bisa ya. Untuk yang tujuan lain tergantung kebijakan daerahnya masing-masing. Informasinya sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya ya. Jika Anda nggak punya vaksin karena ada penyakit tertentu yang tidak wajib divaksin, Anda harus minta surat keterangan dari dokter spesialis bahwasanya Anda tidak bisa divaksin. Surat itu nanti digunakan untuk syarat terbang pengganti vaksin. Itu ya, itu untuk vaksin. Baik. Baik, untuk yang terakhir, aplikasi Peduli Lindungi. Ini adalah yang terbaru yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan ya, dari pemerintah, bahwasanya Anda wajib punya jika Anda sudah vaksin ya. Gunanya apa? Untuk penerbangan. Jadi aplikasi Peduli Lindungi ini adalah untuk pengecekan data kesehatan bahwasanya Anda itu sudah divaksin 1 atau divaksin 2 atau vaksin 1 juga, vaksin 2 sudah ya. Terus Anda pernah rapid test antigen, Anda pernah rapid test PCR, dan Anda punya sertifikat vaksin. Data di aplikasi Peduli Lindungi itu sudah muncul ya. Jadi kalau Anda sudah melakukan vaksin 1, vaksin 2, antigen dan PCR ya, di aplikasi Peduli Lindungi itu data Anda sudah muncul di situ. Itu silakan Anda pakai untuk penerbangan ya. Misalkan Anda sudah punya vaksin 1, vaksin 2, Anda lupa tidak membawa fisiknya, katakanlah di sini sertifikat printnya atau kartu vaksinnya, tapi Anda punya aplikasi Peduli Lindungi, nanti petugasnya mengecek di aplikasi itu, nyuruh scan barcode atau Anda minta pengecekan ke petugas, nanti akan muncul ya, nanti akan muncul di situ bahwasannya Anda sudah divaksin 1 atau divaksin 2 atau di rapid test antigen maupun PCR atau sertifikat vaksin. Di situ data Anda ada
jika Anda sudah melakukan itu semuanya ya. Jadi aplikasi Peduli Lindungi itu untuk mempermudah dan kesehatan, untuk menjaga kesehatan diri Anda, biar dalam artian di sini data Anda kesehatannya terpantau oleh pihak kesehatan gitu ya. Jadi usahakan Anda mulai sekarang mendownload aplikasi Peduli Lindungi jika Anda sudah vaksin atau sudah rapid test antigen maupun PCR ya. Itu bisa nanti ditunjukkan ke petugas pengecekan validasi untuk vaksin maupun rapid test yang Anda gunakan untuk perjalanan naik pesawat, jenis antigen kah atau PCR kah. Rata-rata kebanyakan kalau rapid test yang PCR yang terdata di Litbangkes atau Kemenkes itu bisa masuk ke Peduli Lindungi. Kalau vaksin jelas sudah masuk ke aplikasi Peduli Lindungi itu ya. Itu untuk aplikasi Peduli Lindungi. Latar belakang berdirinya channel YouTube Bagus Febrianto 4 adalah yang pertama, dari segi ilmu yang saya dapat, dari pekerjaan yang saya dapat, dari pengalaman yang saya dapat, dan dari bertanya saya. Itu saya rangkum semuanya untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan membantu, khususnya untuk orang-orang yang tidak tahu atau masih belum punya. Semoga amanah. Baik, terima kasih. Itu tadi informasi yang bisa sampaikan kepada Anda semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga membantu ya. Dan jangan lupa selalu mentaati prokes kesehatan ya, selalu pakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan jangan lupa selalu cuci tangan dan jaga kebersihan Anda ya. Terus juga selalu taati prosedur dari pemerintah, insya Allah aman ya. Jika Anda belum vaksin, Anda ingin naik pesawat, silakan vaksin. Jika nggak ada, cari tempat vaksin atau cari informasi di website atau di mana, atau teman-teman yang tahu informasi vaksin. Baik ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum, biar saya selalu semangat memberikan konten yang baik dan juga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silakan dibagikan ke sama, biar selalu mendapatkan informasi yang benar ya. Dan nyalakan selalu notifikasinya agar selalu dapat update terbaru video-video atau informasi di channel YouTube saya Bagus Febrianto 4. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam sehat semuanya, sabar, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video baru saya ini yang berjudul penjelasan tentang rapid test swab PCR, rapid test swab antigen, vaksin, dan juga aplikasi Peduli Lindungi untuk syarat penerbangan era pandemi 2021. Mudah-mudahan bermanfaat dan bantu, dan selalu taati prokes dari pemerintah.